Tahukah Anda tentang sejarah Masjid Agung Surakarta? Masjid Agung Surakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah Keraton Surakarta. Keraton Surakarta yang sekarang ini merupakan pindahan dari Kesultanan Mataram yang saat itu berada di Keraton Kartasura. Susuhunan Pakubuwono II memerintahkan untuk membangun keraton dan masjid di antara alun-alun. Awalnya masjid ini kecil, karena hanya pindahan dari Keraton Kartasura. Tapi, 12 tahun kemudian, sejak perpindahan pusat pemerintahan Kesultanan Mataram ke Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono III, masa bakti 1749-1788 Masehi, mendirikan Masjid Agung yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta ini dikelola oleh Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsir Anom, Lurah Muazin dan para abdi dalam keraton. Arsitektur, bentuk, dan tata letak Masjid Agung Surakarta hampir sama dengan Masjid Agung Demak yang didirikan oleh para wali dan kolaborasi dengan budaya lokal. Perkotaan dan kerajaan Islam pada masa itu hampir selalu tergambar dengan alun-alun lengkap dengan kompleks bangunannya. Alun-alun sebagai tempat rakyat bertemu dan bersosialisasi. Keraton sebagai tempat tinggal raja dan para bangsawan. Masjid Agung sebagai tempat ibadah dan berkumpulnya umat Islam, berlokasi di sebelah barat alun-alun utara dan menghadap ke timur. Serta pasar yang berlokasi di sebelah selatan masjid, Pasar Klewer, yang saat itu dan sampai sekarang tetap berfungsi sebagai tempat kegiatan sosial ekonomi rakyat. Kesemuanya menunjukkan kemajuan dan kematangan perencanaan wilayah di Kompleks Keraton Surakarta. Bangunan Masjid Agung Surakarta mempunyai ruang utama dengan mihrab dan mimbar penuh ukiran dan tulisan indah dari ayat-ayat Al-Quran. Pada ruang utama ini, terdapat pilar yang berjumlah 4 buah sebagai titik awal pembangunan Masjid Agung Surakarta pada tahun 1757 Masehi. Ruang utama ini memiliki dimensi panjang 34,25 meter dan lebar 33,53 meter. Uniknya, ruang utama masjid ini memiliki 5 pintu di sebelah timur dan 3 pintu masing-masing di samping kanan dan kiri. Seperti halnya masjid kerajaan Islam di Jawa lainnya, bangunan Masjid Agung Surakarta memiliki atap bersusun. Di atas atap bersusun 3 Masjid Agung Surakarta, dibuat kepala atap dengan bentuk paku yang menancap di bumi, sebagai simbol dan ciri khas Masjid Agung Surakarta yang didesain oleh Pakubuwono. Pakubuwono keempat sendiri adalah Raja Surakarta pada tahun 1788 sampai 1820 Masehi. Serambi Masjid Agung Surakarta ini mirip dengan pendopo, dimaksudkan agar serambi dapat digunakan tidak hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga dipergunakan untuk pengajian, upacara hari besar Islam, dan atau untuk kegunaan sosial masyarakat yang lain. Serambi ini mempunyai semacam lorong yang menjorok ke depan. Lorong tersebut biasa disebut dengan trata grambat. Di dalamnya, terdapat jalur khusus yang biasa disebut dengan pasucen atau tempat penyucian, yang dikhususkan untuk masuknya pimpinan Keraton Surakarta. Untuk saat ini, semua pengunjung masjid dapat masuk melalui jalur pasucen ini. Masjid Agung Surakarta menempati lahan seluas 1,91 hektar, yang dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok keliling setinggi 3,25 meter. Pagar keliling ini dibangun pada masa Sunan Pakubuwono ke-8 pada tahun 1858 Masehi. Kemungkinan tembok keliling tersebut dulunya difungsikan sebagai pelindung atau benteng untuk kompleks keraton. Ada 3 gapura sebagai pintu masuk masjid, yakni sebelah timur, selatan dan utara. Di atas gapura tercantum kaligrafi doa masuk dan keluar masjid yang diukir indah di atas kayu jati dengan simbol mahkota dan sebuah jam besar. Masjid Agung Surakarta memiliki kolam wudhu yang mengelilingi masjid.
Ada beberapa kotak kolam wudhu besar di depan setiap tangga di sekeliling masjid. Setiap kolam wudhu tersambung oleh aliran air. Seperti halnya semua masjid di seluruh dunia, jamaah pria dan wanita akan dipisahkan. Di sini juga terdapat ruang pawestren atau pada Masjid Agung Surakarta ini disebut ruang keputren. Masjid Agung Surakarta memiliki tempat khusus untuk gamelan, atau biasa disebut pagongan. Letak bangunan pagongan berada di sebelah selatan dan utara bagian timur. Gamelan pada pagongan tersebut akan ditabuh pada saat acara sekaten. Acara sekaten sendiri adalah acara untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad. Setiap tahun, gamelan ini ditabuh pada bulan Rabiul Awal. Ciri khusus dari Masjid Agung Surakarta yaitu adanya istal dan garasi untuk kereta, yang ditumpangi Kasunanan Surakarta saat akan menunaikan salat Jumat, dan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Masjid Agung Surakarta yang dulunya milik Keraton Surakarta, kini telah menjadi milik umat Islam pada umumnya. Sejak tanggal 3 Juli 1962 oleh Menteri Agama ketika itu Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, pemerintah Republik Indonesia menyerahkan pengelolaan Masjid Agung Surakarta kepada umat, dan pemerintah hanya sebagai pengawas saja. Segala urusan keagamaan yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Surakarta, dilaksanakan oleh takmir masjid yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.